Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas kewarganegaraan G207 kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek citizen kami yang berjudul Judulnya ialah peran pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkah laku mahasiswa dalam menghadapi perbedaan suku dan agama di lingkungan mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Next. Untuk anggota dari kelompok kami sendiri, ada Elistia Oktaviani, ada MK Ivan, Triani Samuniro, Asmaul Husna, Gracia Wiranatali Damanik, M. Friski Feristiawan, dan juga M. Raka. Next. Yang pertama ada abstrak, yaitu tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui peran pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkah laku mahasiswa dalam menghadapi perbedaan suku dan agama di lingkungan mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan sampel mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur dan menggunakan teknik angket berupa kuesioner pertanyaan tertutup menggunakan Google Form yang disebar secara online dengan jumlah responden 50. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku mahasiswa dalam menghadapi perbedaan suku dan agama di lingkungan Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Implementasi dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkah laku dalam menghadapi disintegrasi bangsa seperti perpecahan, intoleransi, egoisme, dan lain-lain juga sudah baik. Kata kunci dari proyek citizen ini ialah kewarganegaraan, perbedaan, suku, dan agama. Next. Selanjutnya pendahuluan. Dalam kehidupan sosial, banyak sekali kita temukan perbedaan antara individu dengan individu lain. Dari mulai lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga, hingga ke lingkungan luas, yaitu masyarakat. Di UPN Veteran Jawa Timur, khususnya di Prodi Teknik Industri sendiri, banyak ditemui perbedaan dan keberagaman di dalamnya. Mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur tidak hanya berasal dari dalam Pulau Jawa saja, melainkan juga terdapat sejumlah mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa dengan agama, suku, dan latar belakang yang berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya keberagaman di lingkungan kampus, khususnya di Prodi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Oleh karena itu, agar upaya ini dapat berhasil dengan baik, maka diimbangi dengan pemahaman dan pengetahuan warga Indonesia akan perbedaan sehingga kita dapat menghindari terjadinya konflik antar suku atau agama. Penguatan pemahaman ini salah satunya bisa diperoleh melalui pendidikan kewarganegaraan dari mulai jenjang sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu program inti yang bertugas mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat manusia dan kehidupan bangsa Indonesia menuju terwujudnya persatuan dan kesatuan. Jadi, dengan adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tersebut, mahasiswa senantiasa mempunyai kesadaran dan kemauan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari sesuai cita-cita moral Pancasila dan tanpa mengecilkan arti dari bidang studi yang lain. Yang paling dekat untuk mencapai sasaran tersebut adalah bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada dasar teori. Yang pertama ada konsep pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan kata lain, pendidikan merupakan proses pengembangan kemampuan dalam mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan.
Secara bahasa, istilah civic education merupakan beberapa ahli menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Kerwina Putra dan Budi Mansyah 2012, bahwa kewarganegaraan umumnya mencakup proses mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sedangkan secara khusus, peran pendidikan meliputi pendidikan sekolah, proses belajar mengajar dalam proses mempersiapkan warga negara tersebut. Kemudian pengertian budaya. Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru, maka perlu dijelaskan pengertian dari kebudayaan yang dimaksud dalam pembahasan ini. Kebudayaan yang merupakan cetak biru bagi kehidupan atau pedoman bagi kehidupan masyarakat adalah perangkat acuan yang berlaku umum dan menyeluruh dalam menghadapi lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan para warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan terdapat beberapa perangkat dan keyakinan yang dimiliki oleh pendukung kebudayaan tersebut. Perangkat-perangkat pengetahuan itu sendiri membentuk sebuah sistem yang terdiri atas satuan-satuan yang berbeda-beda secara bertingkat-tingkat yang fusional hubungannya satu sama lain secara keseluruhan. Kemudian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya yakni komunikasi antar personal yang dilaksanakan oleh komunikator dan komunikan yang tidak sama budaya. Pada komunikasi antar budaya, di dalamnya ada konsep kebudayaan dan konsep komunikasi. Keterkaitan antar keduanya berwujud timbal balik dan fungsional. Budaya memberi pengaruh komunikasi dan turut menciptakan dan melestarikan realitas budaya dalam komunitas rakyat yang berbudaya. Lalu yang poin E ialah pengertian sikap. Azwar menyebutkan secara historis istilah sikap digunakan pertama kali oleh Spencer di tahun 1862 yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Istilah sikap semakin hari semakin banyak digunakan oleh para ahli psikologi sosial pada umumnya dan psikologi pendidikan khususnya. Dengan demikian tidak heran kalau istilah tersebut semakin hari mempunyai pengertian yang beragam, karena telah dilihat dari berbagai sudut pandang. Berkowitz telah mengumpulkan 30 definisi sikap, dan dia mengelompokkan dalam salah satu di antara 3 kerangka pemikiran. Next. Yang poin F ialah hubungan sikap dan perilaku. Mears menjelaskan bahwa sikap mempunyai kaitan dengan perilaku. Perilaku dengan sikap saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Hal ini diperkuat oleh Bregler yang mengatakan bahwa sikap yang diperoleh lewat pengalaman akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap perilaku berikutnya. Sementara Kerrison menunjukkan bahwa perilaku akan lepas dari sikap yang ada pada diri seseorang. Pendapat ini didukung oleh Wicker yang mengatakan bahwa sikap tidak dihubungkan dengan perilaku atau paling-paling hanya sedikit sekali dihubungkan. Next. Toleransi dan kerukunan. Dari sikap toleransi, maka kerukunan dalam beragama secara bertahap dapat terwujud. Sekalipun demikian, kerukunan bukan merupakan nilai terakhir, tetapi baru merupakan suatu sarana yang harus ada sebagai conditio sine qua non untuk mencapai tujuan lebih jauh, yaitu situasi aman dan damai. Situasi ini amat dibutuhkan semua pihak dalam masyarakat untuk memungkinkan penciptaan nilai-nilai spiritual dan material yang sama-sama dibutuhkan untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Kesadaran untuk hidup rukun dan bersaudara di antara para pemeluk agama merupakan cita-cita dan ajaran fundamental dari masing-masing agama. Next. Yang poin H ialah kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan.
Sebagai contoh, yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan organisasi masyarakat keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian asosiatif tentang peran pendidikan kewarganegaraan sebagai variabel yang mempengaruhi dan tingkah laku mahasiswa dalam menghadapi perbedaan suku dan agama sebagai variabel yang dipengaruhi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan teknik industri UPN Veteran Jawa Timur. Adapun jumlah sampel yaitu 50 orang dengan rentang waktu 1 hari pembagian kuesioner yaitu pada tanggal 12 Mei 2023, di mana hasil besaran ini sudah terbilang layak untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode kuantitatif dengan kriteria sampel yaitu mahasiswa teknik industri, UPN Veteran Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dengan alat kuesioner. Tipe dan bentuk pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan tertutup yang kemudian diupload di Google Form dan link dari Google Form tersebut disebar kepada responden. Kemudian hasil dan pembahasan pada penelitian asosiatif tentang peran pendidikan kewarganegaraan sebagai variabel yang mempengaruhi dan tingkah laku mahasiswa dalam menghadapi perbedaan suku dan agama sebagai variabel yang dipengaruhi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode kuantitatif dengan cara memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada responden. Jumlah responden yang didapat yaitu 50 orang dengan persentase 50% laki-laki dan 50% perempuan. 88% responden dari angkatan 22, 8% dari angkatan 21, dan 4% angkatan 20. Next. Pada pertanyaan pertama tentang seberapa pentingkah pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkah laku mahasiswa dalam menghadapi perbedaan suku dan agama di lingkungan mahasiswa teknik industri UPN Veteran Jawa Timur, didapatkan jawaban dari para responden dengan 2% responden menganggap pendidikan kewarganegaraan cukup penting. 40% responden menganggap kewarganegaraan penting, 58% menganggap sangat penting. Next. Kemudian pada pertanyaan kedua tentang seberapa baikkah implementasi ilmu pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkah laku mahasiswa dalam menghadapi perbedaan suku dan agama di lingkungan mahasiswa teknik industri UPN Veteran Jawa Timur, didapatkan jawaban dari para responden dengan 2% menganggap kurang baik, 16% menganggap cukup baik, 42% menganggap baik, 40% menganggap sangat baik. Next. Kemudian pada pertanyaan ketiga tentang dampak apa yang kemungkinan besar akan terjadi jika tidak mengimplementasikan ilmu pendidikan kewarganegaraan terhadap tingkah laku mahasiswa dalam menghadapi perbedaan suku dan agama di lingkungan mahasiswa teknik industri UPN Jawa Timur, yaitu seperti di bawah ini. Sesuai data yang didapat di atas dapat dikatakan pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting bagi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Apabila tidak mendapatkan dan tidak mengimplementasikan ilmu pendidikan kewarganegaraan, dapat menyebabkan banyak masalah yang dapat memecah belah persatuan dan juga kesatuan. Next. Foto di samping menunjukkan perbedaan yang ada di UPN Veteran Jawa Timur, khususnya di Prodi Teknik Industri. Perbedaan ini disebabkan oleh mahasiswa teknik industri yang tidak hanya berasal dari dalam Pulau Jawa saja, melainkan juga terdapat sejumlah mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa dengan agama, suku, dan latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya ada tentang pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini merupakan salah satu program inti yang bertugas mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat manusia dari kehidupan bangsa Indonesia menuju terwujudnya persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, begitu pentingnya pembekalan generasi bangsa terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan kepada mahasiswa pada generasi muda penerus bangsa memiliki tujuan untuk memberi bekal nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman komprehensif
mengenai wawasan Nusantara, ketahanan nasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, demokrasi, konstitusi, serta HAM dalam menghadapi tantangan perpecahan disintegrasi bangsa demi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi yang membangun karakter bangsa. Berdasarkan beberapa pertanyaan yang telah diajukan peneliti kepada para responden, yaitu mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2020 sampai 2022, dapat disimpulkan bahwa dari data yang kami peroleh, implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi keberagaman suku, agama, serta budaya sudah baik. Dan menurut responden, pendidikan kewarganegaraan sangatlah penting dalam penguatan pemahaman bagi para mahasiswa dalam menghadapi perbedaan serta menghindari terjadinya konflik antar sesama. Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan bangsa, terkhususnya pada mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur dalam bertingkah laku di dalam kegiatan kampus. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa kemudian dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu tersebut ke dalam tingkah lakunya dalam menghadapi disintegrasi bangsa seperti perpecahan, intoleransi, egoisme, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.